Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alayka ya Rasulullah wa ala ahli baitikal madhumin. Sallallahu alayka ya Abdillah gharib syahid madlum Karbala. Ya laitana kunna ma'akum fafuza fawzan azima. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tamu Abu Abdillah Al-Husain alaihi salam. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini pada malam kelima Ihya Muharram, saya ditugaskan oleh Ustaz kita untuk membawa acara. Jadi saya mohon izin pada antum semua untuk membawa acara pada malam ini, dan untuk mengisi kekosongan sembari kita menunggu Ustaz Syekh Al-Hamid datang. Mungkin sebagai mukadimah, ada sebuah riwayat yang tentu sudah sering kita dengar, sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ustaz-ustaz kita dalam setiap majelis, dari Imam Ridho alaihi salam, yang berbunyi, Allah merahmati semua siapapun yang menghidupkan urusan-urusan kami. Sehingga dengan itu kita menghidupkan semua majelis, bahkan pada malam ini, pada malam Muharram, malam kelima, kita menghidupkan majelis ini. Kita ingin mengambil sesuatu darinya. Tapi bukankah selama ini justru majelis-majelis, terutama dalam konteks ini majelis Ihya Muharram, itulah yang menghidupkan kita. Majelis inilah yang membangunkan kita dari tidur kita, dari kelalaian kita selama ini, seperti yang pernah ditulis oleh Syahid Muhammad Bukhari bahwa Muharram, peristiwa Karbala, adalah cermin bagi kita semua, karena di dalamnya kita diminta untuk memilih, untuk berada di pihak kebenaran atau di pihak kebatilan. Kita berdiri bersama Imam Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam, atau kita berdiri bersama di belakang Umar bin Sa'ad. Dan Imam Khomeini pun mengatakan demikian, bahwa Muharram Karbala itu menghidupkan Islam. Karena seperti yang kita dengar bahwa ketika Yazid yang menjadi khalifah, maka selamat tinggal Islam. Baik, sebelum kita mendengar penyampaian hikmah dari Ustaz Syekh Al-Hamid, kita akan mendengar sambutan dari Ustaz kita, Ustaz Ilyas,
Waktu dan tempatnya kita persilahkan. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بها عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد منا بزيارتكم السلام على المرسلين وعلى المرسلين وعلى أولاد المرسلين وعلى أصحاب المرسلين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أيها الحاضرين والحاضرات المؤمنين والمؤمنات الإخوان والأخوات الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap karunia dan nikmatnya kepada kita semua pada malam ini. Insya Allah kita terhitung sebagai bagian dari orang-orang yang berduka atas musibah yang menimpa putra Sayyidatuna Fatimah Zahra alaihissalam, Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain yang dari Karbala. Beliau seorang yang siapa yang tak kenal beliau, namun di Karbala beliau berdiri, beliau orang yang paling terkasih di Karbala, dan juga di Karbala amanah surga beliau terpental ketika berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surganya terlepas, beliau sekujur badannya termandikan darah, sekujur badannya berlumur tanah. Ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan 'aziman. Artinya, andai kata kita semua bersama Abu Abdillah Al-Husain, kita itu sudah pasti kita mendapatkan penghargaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bersama Imam
Alhamdulillah selesai. Syuhada karena mereka telah mencapai ridha Allah dikarenakan taat kepada imamnya, mengikuti imamnya. Oleh karena itu, kalau kita mengikuti imam kita, mematuhi imam kita, kita sudah pasti akan selamat di dunia ini. Kita insya Allah akan mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu poin sedikit, bahwa kita semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhak memperingati kesyahidan Abu Abdillah bin Husain alaihissalam. Mengapa? Karena Imam Husain adalah milik semua. Imam Husain rahmatan lil alamin. Imam Husain bukan hanya miliknya kaum Syiah saja, dia bukan imamnya kaum Syiah saja, tetapi beliau imamul muslimin, beliau imamul ummah, beliau umatnya seluruh umat manusia di zaman ini, sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bangkit berkorban demi agama dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Illam yastaqim dinu Muhammad illa biqatli fayasulu khudiri. Kalau seandainya agama Muhammad tidak tegak kecuali dengan terbunuhnya aku, maka wahai pedang-pedang, ambillah aku. Itulah tekad Abu Abdillah bin Husain alaihissalam. Mudah-mudahan dan kita sudah guru kita Ustaz Syekh Al-Hamid telah hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah membawa keberkahan bagi kita semua, dan kita malam ini bergabung dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra alaihissalam. Sebagai pembukaan, langsung saja saya buka sebelum kita memberikan waktu dan tempat untuk kita baca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Abu Qasim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ila ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa syuhada'i was-salihin wa ila abaina wa ummahatina, khususan ila al-marhum al-imam al-Khomeini wal imam al-syahid الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي والشهيد سيد حسن نصر الله والشهيد قاسم سليماني والشهيد المهدي المهندس، وإلى الشهداء شهداء كربلاء، شهداء فلسطين، شهداء إيران، شهداء لبنان، شهداء Yaman, dan seluruh syuhada di muka bumi ini di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kedua orang tua kita, untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dan ahli kita, untuk kesehatan kita semua, untuk keluasan rezeki kita, untuk kemudahan kita dalam menghadapi segala ujian dan cobaan, dan untuk anak-anak kita, insya Allah generasi penerus kita semoga menjadi generasi yang baik, dan juga untuk imam kita Salihul Asri wa Zaman Al-Jalawah Al-Jalawah Syarif Nurbi Allah Surat Al-Fatihah wa Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allah salam berkasimat mendengarkan hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Syekh Al-Amin untuk beliau melakukan apa sama Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya Abdullah. Sallallahu alaika ya ibn Rasulillah. Sallallahu alaika ya ibn Amirul Mu'minin wa ibn Sayyidil Wasiyin. Sallallahu alaika ya ibn Fatimah sayyidatin nisa'il alamin. Sallallahu alaika ya akhal imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Sallallahu alaika ya Abu Abdullah Al-Husain. Azamallahu ujuraka ya Rasulullah. Azamallahu ujuraka ya Amirul Mu'minin. Azamallahu ujuraka ya Fatimah sayyidatin nisa'il alamin. أعظم الله أجوركم يا إمام المعصومون. وأعظم الله أجورك يا صاحب العصر والزمان. أجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam dunia ini kita diberikan anugerah besar bisa duduk dengan tujuan untuk menghidupkan malam duka ahlul bait. Semoga duduknya kita di sini termasuk dari yang disebutkan oleh Imam sebagai ciri seorang Syiah, seorang pengikut yang akan bergembira dengan gembiranya Ahlul Bait dan juga akan sedih dengan sedihnya Ahlul Bait. Duduknya kita di sini ini adalah bukti kesetiaan kita, ketaatan kita, dan usaha kita untuk melebur dengan Ahlul Bait. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar untuk kita semua dan apa yang kita lakukan di sini sebagai media penyelamat perjalanan panjang kita, baik perjalanan dunia dan akhirat. Majelis Ikhwan wal Akhwat yang dimuliakan Allah, majelis macam ini adalah majelis besar, majelis agung. Seberapa sederhana majelis yang didirikan yang di situ melibatkan Ahlul Bait, maka majelis itu menjadi majelis besar. Sama halnya seorang yang biasa, seorang awam, seorang sederhana, tapi dia punya relasinya langsung misalnya ke menteri, ke presiden, maka orangnya akan dipandang, orang akan memandang mulia orang. Nah sekarang majelis ini kita sedang menghubungkan diri kita, jiwa kita, insya Allah, dan pikiran kita semua apa yang kita miliki dengan Ahlul Bait, dengan manusia suci. Maka kita semua akan terangkat. Kemuliaannya bukan karena kita mulia, apalah arti kita tidak memiliki apapun. Wallahu a'lam.
ibadah kita diterima atau tidak, wallahu a'lam. Paling tidak ini yang kita bisa harapkan dengan kita coba memberikan jalan hubungan dengan ahlul bait melalui majelis ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan perjalanan kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mulia juga. Amin Allahumma amin. Ada banyak kisah dan riwayat menjelaskan tentang kemuliaan majelis ini. Ada bahkan riwayat oleh Imam Ja'far As-Shadiq, beliau ketika masuk bulan suci Ramadan, beliau mengumpulkan orang-orang berdatangan dari berbagai arah dan dari berbagai tempat, kemudian mengucapkan takziah kepada beliau. Ada kalimat panjang yang beliau ucapkan, tapi intinya adalah yang saya sampaikan dalam kelas ini, bahwa Imam Ja'far As-Shadiq berbicara bahwa yang hadir di majelis ini, kalau mereka tahu kemuliaan majelis ini, mereka ketika bubar, mereka bubar dengan bahagia, dengan gembira. Karena begitu besar pahala yang Allah siapkan buat orang-orang yang hadir di majelis ini. Dan roh suci memandang orang siapa saja yang hadir di majelis ini. Dan juga Imam Ja'far As-Shadiq, di antara kemuliaannya adalah dosa-dosa yang diampuni. Beliau menggunakan begitu bersihnya dosa yang dibersihkan pada setiap yang hadir atau menghidupkan majelis ini. Beliau menggunakan istilah kayaumin waladatuhu. Manusia yang hadir di majelis ini dosanya akan hilang. Dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya tanpa ada dosa. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat, wallahu a'lam, tobat kita diterima atau tidak. Meskipun kita wajib yakin ya atas semua yang apa janji Allah bahwa Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi terkadang ada penghalang dari diri kita sendiri. Yakin saja karena tidak cukup. Kita bertobat, tapi ada sebab lain yang menyebabkan tobat kita terhalang. Tetapi majelis ini ada jaminan dari Imam Ja'far As-Shadiq. Yang hadir majelis ini dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengucapkan ini adalah majelis duka, kita mengucapkan bela sungkawa. Sekarang saya mengucapkan bela sungkawa pada antum semua, dan terutama saya mewakili antum semua mengucapkan bela sungkawa kepada Sahibul Asri wal Zaman, ajalallah ta'ala farajahu syarif. Karena di malam-malam seperti ini beliau yang paling berduka, beliau yang paling sedih, beliau memahami, beliau mengetahui. Kita aja kalau kita belajar, sekarang kita belajar bicara atau mempelajari tentang tragedi Karbala, kita semakin kita belajar, kita semakin mendapat pengetahuan betapa hebatnya peristiwa Karbala ini, betapa hebatnya manusia-manusia mulia. Di samping itu, betapa bengisnya para penjahat-penjahat itu, orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait, betapa kejamnya perlakuan mereka. Semakin kita belajar, semakin kita tahu. Sekarang ini siapa manusia yang paling memahami, paling alim, tidak ada lagi kecuali Rasulullah SAW. Beliau mengetahui dengan detail peristiwa Karbala. Bahkan kalau ditanya berapa urat yang putus ketika Shimir menyembelih Abu Husain, beliau bisa menceritakan dengan detail peristiwa demi peristiwa, langkah demi langkah, kesedihan, ketakutan, dan kekejaman yang dilakukan oleh musuh-musuh Abu Husain. Allah SWT mengetahui dengan detail dan bisa menggambarkan seperti ketika beliau menjelaskan, bahkan seperti beliau bisa menjelaskan hal tersebut. Karena itu beliau pada malam ini beliau adalah yang paling bersedih. Ucapkan bela sungkawa Allah ya sama suasana ya Allah taala. Ya laitana kunna ma'akum fa nusa fawzan 'azima. Andai saja kita bisa bersama Husain di padang Karbala, maka kita bisa bahagia, kita beruntung selamanya. Walaupun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis macam ini adalah majelis mulia. Semua yang terhubung di majelis ini menjadi mulia. Bahkan konsumsi yang ada ini, ada satu kisah, saya teringat satu kisah. Ada seorang khatib, dia khatib ternama, maksudnya dia biasa khatib. Ini jadi kalau tidak salah Irak atau Iran, saya tidak paham detailnya.
Dia biasa ceramah, terkenal, biasa dipanggil untuk mimbar Al-Husain. Satu saat dia dipanggil oleh anak kecil. Jadi kumpulan anak kecil manggil beliau untuk bicara. Ya, ini kan perbuatan baik. Dia datang dibicara dengan Al-Husain. Karena ini anak kecil semua, kurang memperhatikan kebersihan air tempat minum yang diberikan kotor, sehingga tidak bisa minum. Kotor betul nih, gelasnya kotor. Jika pelan-pelan dia tidak mau menyakiti, menyinggung hati si anak-anak itu, kemudian di pelan-pelan tanpa sepeda mereka dibuang. Dibuang ke kalau tidak salah ada pot kecil. Dibuang. Sudah selesai majelis pulang. Malah subhanallah dia bisa dapat saya dapat mengucapkan terima kasih telah mengadakan majelis juga untuk putra kepada terima kasih banyak. Pada jazakumullah khairan katsiran. Saya dapat pada dengan lembut yang mengucapkan terima kasih mendoakannya, tetapi dari hati masyarakat, tetapi saya kenapa membuang minuman? Ya, tidak banyak tahu alasannya. Tidak banyak matahari tahu bahwa minuman itu dari aku. Dari sini apa gitu? Meskipun secara kasar mata ada orang yang menyumbang memberikan, tapi saya dapat mengatur campur dalam bahkan konsumsi. Jadi semua yang terlibat dalam majelis ini mulia. Karena itu beruntung siapa yang terlibat di sini. Yang menyiapkan makanan, yang menyiapkan tempat, kemudian juga yang meramaikan majelis ini. Ikut hadir bahkan juga beruntung kalau beruntung. Yang membawa anak-anak beruntung. Ini adalah keberuntungan buat antum yang bawa anak-anak ini, termasuk salah satu bagian kita mendidik mereka, menghubungkan mereka dengan ahlul bait. Mau tidur, mau bangun, enggak masalah. Bawa anak-anak sini. Semua yang dihubungkan dengan majelis mulia, majelis ahlul bait akan menjadi mulia. Mudah-mudahan kita jadikan manusia mulia dan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang mulia. Amin Allahumma amin. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita beruntung kita bisa hadir di sini. Dan saya tidak bosan-bosan juga menjelaskan bahwa ada riwayat yang mengatakan ketika ada majelis di sini berbicara tentang ahlul bait, sesederhana majelis itu, bahkan bila ada dua orang, yang satu berbicara, yang orang kedua mendengar, maka orang ketiganya adalah saya dapat majelis macam ini, majelis yang dihadiri oleh Ruh Suci, majelis yang cahayanya terlihat sampai ke langit, majelis yang dipandang mulia. Karena itu semoga kita dapatkan berbagi mulia. Para ulama mengajarkan kepada kita adab untuk memasuki majelis. Di antaranya kita ikhlaskan diri kita niat ikhlas dan kosongkan niatnya kita. Jangan kita hadir majelis dengan tujuan A, tujuan B. Kita niatkan Allah Subhanahu wa taala. Qurbatan ilallah. Kemudian yang kedua kita sucikan diri kita. Suci diri ini, suci lahir dan batin. Ada seorang yang Allah menasihati kita. Suci lahir, suci pakaian. Kemudian juga wudu termasuk lahir ya, sehingga itu Allah menjelaskan. Batinnya gimana? Batinnya dengan istighfar. Kita mohon ampun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Jadi kita masuk tempat yang sakral ini, kita dengan persiapan ini. Kita hadir di tempat ini. Dan yang beberapa nasihat-nasihat atau adab-adab di antaranya juga orang yang sama dengan Allah, kalau tidak salah namanya Ayatullah Fatimian, beliau juga menjelaskan berdoalah sebelum majelis. Berdoa dengan doa Allahumma in kana hunaka mani'un baini wa baina barakatil Husain fa'zilhu anni. Ya Allah, kita tahu ini kan majelis penuh keberkahan. Allah menyiapkan pahala yang begitu besar ini. Tetapi tidak semua bisa mendapatkan keberkahan. Seperti bulan Ramadan aja. Ramadan itu Allah tuangkan keberkahan yang begitu besar, tapi tidak jaminan semua orang yang masuk di bulan suci Ramadan, bahkan yang berpuasa
bisa mendapatkan ke bulan Ramadan. Ada penghalang bukan dari Allah, dari manusia itu sendiri. Dan majelis semacam ini kira-kira majelis semacam ini kira-kira begitu. Allah sudah siapkan, Rasul Ahlul Bait sudah menyiapkan berbagai pahala ganjaran, tetapi terkadang kita nggak mendapatkan. Ada mania, ada penghalang. Ayat Allah ini mau menjelaskan atau mengajarkan kita untuk berdoa. Ya Allah, Allahumma in kana hunaka mani'un baini wa baina barakatil Husain fa'azilhu anni. Allah, jika terdapat penghalang antaraku dan keberkahan, di antaraku dan keberkahan dari Abu Abdullah Husain, maka hilangkannya. Kita mohon, saya sekarang mewakili antum semua berdoa agar dihilangkan semua penghalang untuk menuju keberkahan Abu Abdullah, sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan itu. Allahumma in kana hunaka mani'un bainana wa baina barakatil Husain fa'azilhu 'anna bihaqqi Zahra wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirrin salatiha. Amin Allahumma amin. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang perjuangan. Perjuangan adalah satu hal yang wajib. Dunia ini atau kehidupan ini adalah perjuangan. Tidak ada manusia yang tidak berjuang. Bahkan hewan pun berjuang untuk cari makan. Kita berjuang juga untuk cari makan. Tapi ada perjuangan lain yang dimaksud ini. Perjuangan menuju kehidupan yang sebenarnya. Perjuangan untuk menuju kehidupan. Karena kita hidup, tapi hidup kita ini hidup manusia biasa. Tapi yang dimaksud hidup di sini adalah kehidupan yang hakiki, di mana Allah yang kehidupan yang dimaksudnya adalah kehidupan yang benar-benar diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang hidup tapi sebenarnya dia mati. Bahkan ada sebaliknya, orang banyak yang mati, yang syahid tapi sebenarnya dia hidup. Kita lihat barusan ini Imam Al-Ghazali peristiwa yang betul-betul membocorkan dunia, membocorkan hati kita juga. Beliau wafat, sampai sekarang beliau syahid. Tapi kesyahidan beliau ini justru memberikan pengaruh yang besar. Banyak orang sekarang mengenal ajaran Ahlul Bait, menerima ajaran Ahlul Bait gara-gara syahid beliau. Kita kadang para ustaz capek-capek menjelaskan kasih dalil segala macam rekaman berhadapan dengan langsung dari libat nggak dapat, kadang-kadang nggak dapat, nggak pengaruh. Orang cuma dengar aja. Tapi begitu beliau syahid, wafatnya beliau membuat manusia di seluruh dunia bahkan membuat sadar. Banyak orang yang tertarik pada ajaran Ahlul Bait karena kisah hidupnya karena syahid. Ini contoh orang yang syahid tetapi hidup. Sampai sekarang pengaruhnya masih ada. Sampai sekarang ada beberapa waktu yang lalu, kemarin atau tidak lama ini saya melihat satu konten seorang wanita, dia menjelaskan bahwa semakin kita mempelajari tentang kehidupan Sayyid Ali Khamenei, semakin ada ketertarikan menjadikan orang-orang berbondong-bondong ini memeluk ajaran Ahlul Bait. Dan banyak di Afrika, bahkan di Amerika, di Inggris, orang berbondong-bondong ingin mempelajari dan kemudian masuk ajaran Ahlul Bait, jadi mereka Ahlul Bait. Bahkan mungkin mereka lebih kokoh keyakinan mereka mungkin dibanding kita. Keyakinan mereka pada ajaran Ahlul Bait. Ini semua dibuatkan syahadat kalimat-kalimat ini. Semoga beliau berkumpul bersama Rasul dan Ahlul Bait. Semoga kita juga begitu. Bersama beliau dan bersama Rasul dan Ahlul Bait. Tapi sayangnya ada orang-orang yang hidup tapi nggak dianggap kehidupan sama seperti orang mati. Wajar yang tahu dengan hidupnya itu ada artinya. Dan kita jangan sampai terjadi. Hidup adalah perjuangan. Kalau orang yang menjalankan kehidupan tanpa perjuangan, maka hidupnya sama dengan mati. Perjuangan yang saya maksud bukan perjuangan seorang ayah mencari nafkah, seorang ibu sibuk mengurus urusan rumah tangga, itu hal yang biasa. Perjuangan di sini yang saya maksud adalah perjuangan yang diinginkan oleh Ahlul Bait, menjaga dan mempertahankan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, melawan segala bentuk kezaliman, menjaga diri dari berbuat yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perjuangan.
Dan tentunya punya dimensi yang sangat luas. Perjuangan bisa kaitannya dengan diri, melawan atau mengendalikan hawa nafsu, bisa kaitannya dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan tetangga, dengan masyarakat pada umumnya. Ini semuanya adalah perjuangan. Interaksi kita kepada orang lain ini adalah perjuangan. Kita dituntut untuk berjuang dalam artian kita berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ahlul Bait. Dan ini ada syaratnya. Syarat pertama adalah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din, hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata." Dan tidaklah aku perintahkan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Ada hadis menyebutkan an-nasu halka illa al-alimun wal alimuna halka illa al-amilun wal amiluna halka illa al-mukhlisun wal mukhlisuna fi khairin. Seluruh manusia akan binasa. Kita semua akan binasa. Kecuali apa? Illa alimun, kecuali orang-orang berilmu. Berilmu maksudnya apa? Memahami. Mudah-mudahan kita termasuk orang berilmu. Tidak didominasi oleh para ustaz. Berilmu yang dimaksud adalah siapa saja. Dan mengikut Ahlul Bait biasanya ustaz semua, alim semua. Mengikut Ahlul Bait adalah orang-orang yang memahami tentang Ahlul Bait. Dan tetapi tidak cukup berilmu saja. Wal alimuna halka illa amilun. Semua orang yang berilmu juga akan binasa kecuali dia mengamalkan ilmu. Dan orang yang mengamalkan ilmu juga tidak cukup. Orang yang berilmu mengamalkan ilmu juga tidak cukup kecuali dia orang-orang yang mukhlis. Dia berilmu mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Kalau mengamalkan ilmunya dengan ikhlas sama juga bohong, juga binasa. Tapi dengan ikhlas. Tapi sayangnya di akhir hadis ini dikatakan wal mukhlisuna fi khairin. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, mereka berada di jalan yang di tempat yang rawan, di khairin azim, di tempat yang sangat rawan. Bahaya itu pun tidak aman. Bisa satu saat dia tergelincir. Karena itu kita perlu waspada. Majlis macam ini yang menjaga kita berada dalam keadaan berilmu, beramal, ikhlas, dan terus menjaga. Amin. Cara yang kedua adalah ilmu. Tadi juga saya sudah singgung bahwa ilmu juga punya peran yang penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada banyak ayat-ayat yang bicara tentang ilmu. Misalnya seruan-seruan untuk berilmu ya. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Saya tidak ingin panjang lebar bicara tentang ilmu. Insyaallah kita semua pada tahu bahwa ilmu adalah satu hal yang sangat penting. Bahkan ada banyak hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan ilmu. Sekarang kita pikirkan hadis juga. Sekali itu majelis ilmu juga. Karena ada yang menyampaikan ilmu pengetahuan. Maka kalau kita datang untuk satu tempat untuk menuntut ilmu, maka ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah sebelum menyampaikan ini, Rasulullah bersumpah atas nama Allah. Beliau katakan bahwa tidak ada orang yang belajar menuntut ilmu kurang lebih hadis seperti itu. Maka setiap langkahnya dia akan dibangunkan kota di surga. Kota, bukan rumah, kota di surga. Kalau kita hanya mendengar hadis ini, hadis yang datar, mungkin kita apa ya sih? Tapi ini Rasulullah sebelum mengatakan itu, Rasulullah bersumpah. Berarti serius. Rasulullah berani mempertanggungjawabkan. Tanpa sumpah pun kita terima bulan-bulan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kemudian juga ada hadis tersebut, hadis cukup panjang, bahwa dosa-dosa juga diampuni. Setiap langkah yang dilalui untuk orang yang menuntut ilmu, bumi yang tempat dipijaknya memohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil ini majlis luar biasa. Jadi menuntut ilmu juga termasuk syarat dalam perjuangan. Yang ketiga adalah asyaja'ah, keberanian. Tentunya keberanian ini juga agak gampang, nggak bisa dibuat-buat. Kita bisa melatih diri kita untuk berani bisa. Tetapi
tidak semua orang bisa punya keberanian. Mungkin di sini orang-orang yang berani dengan Hussein, orang berani di sini, masya Allah. Dan yang di sini insya Allah kelihatannya wajah-wajah berani semua. Itu anugerah. Kalau itu punya saja keberanian, apalagi untuk bela keberanian itu bersyukur. Ini anugerah besar. Ini termasuk tanda orang yang beriman. Gak ada orang yang beriman yang punya maksud, gak mungkin itu. Dan tidak mungkin orang bisa berjuang tanpa ada syaja'ah keberanian. Dan keberanian tentunya berlevel-level. Kita lihat para pejuang Islam, Imam Khomeini itu, bagaimana keberaniannya. Dia tegas dan punya prinsip pendirian yang kokoh. Apapun yang terjadi. Ada satu kisah waktu sebelum revolusi Iran. Ini waktu itu ini proses untuk revolusi Islam Iran. Imam Khomeini masih di Prancis. Informasi kan datang terus. Orang sudah mulai demo, sudah mulai terjadi pembunuhan. Ulama-ulama ini yang sekaliber ulama-ulama ini sudah mulai goyah, ragu ini. Bagaimana nih? Apakah kita harus meneruskan? Apa yang akan kita capai ini? Orang terbunuh, ratusan mungkin ribuan terbunuh. Berita itu kemudian kekhawatiran itu disampaikan kepada Imam Khomeini. Ya Imam, bagaimana ini? Semua orang siapa yang akan bertanggung jawab dengan nyawa mereka? Bayangkan satu orang saja terbunuh di mata Allah, gugur semua amal ibadah kita. Orang yang tidak bersalah terbunuh, maka hancur. Hukum Islam jelaskan ada hukum dia itu ganti rugi. Belum lagi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besar. Ini banyak yang wafat orang-orang beriman semua. Siapa yang akan bertanggung jawab? Kemudian para ulama mengirimkan utusan menanyakan kepada imam. Apa jawab imam? Imam mengatakan saya yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Begitu tegasnya, begitu berprinsipnya, begitu beraninya beliau. Dan banyak contoh-contoh keberanian. Ini keberanian level tinggi. Udah kaitannya sama nyawa manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan gak main-main. Dan betul apa yang terjadi dan banyak statement-statement beliau yang kemudian terbukti kebenarannya. Begitu juga dengan Imam Ali Khomeini yang begitu dahsyat keberaniannya yang mungkin tidak cukup bisa diceritakan di majelis. Keberanian adalah merupakan syarat daripada perjuangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah." Dan orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepada Allah dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keren. Dia enggak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang lagi berjuang berperang di jalan Allah, bahkan mungkin wallahu a'lam. Orang-orang yang di Karbala, wallahu a'lam, mungkin yang orang yang baru bergabung itu di Karbala, ikut berjuang sama-sama. Ada terbersih rasa takut bisa jadi, tapi itu manusiawi. Yang paling penting adalah bagaimana mengendalikan. Nah, ketika bisa mengendalikan, berarti orang itu termasuk orang yang berani. Jadi orang kalau kita lihat pemberani bukan berarti nggak ada rasa takut sedikit pun. Ada muncul ketika dia berada ada sedikit. Tapi dia bisa mengendalikan. Ini termasuk berani. Tapi kalau kita lihat para maksumin nggak ada terbersih sedikit pun tidak ada. Kemudian ada ucapan Imam Ali bin Abi Thalib yang indah. Dia mengatakan la tastawhishu fi tariqil huda illa bi ahli. Janganlah kalian merasa asing di jalan kebenaran karena sedikitnya orang yang menempuhnya. Ada lagi bahkan laukana, ada hadis kalau saya tidak salah itu hadis Rasulullah. Laukana unasan fi wadin wa Ali bin Abi Thalib fi wadin fasluqil wadin alladhi fihi Ali. Kalau seluruh manusia berada di satu lembah dan Ali bin Abi Thalib seorang diri berada di satu lembah yang berbeda, maka tempuhlah jalan menuju lembah yang diisi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini relevan, betul-betul pas dengan keadaan kita. Kalau sekarang sih alhamdulillah orang udah banyak mengenal dulu ya. Tapi biar bagaimana kita di sini tetap minoritas. Imam Ali nasihatkan kita untuk jangan gentar, nggak usah takut, nggak usah ragu untuk menempuh jalan
Karena sedikit yang mengikut, sedikit. Dan Al-Quran banyak memuji kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok kecil yang kemudian diberikan kemenangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Contoh sekarang Iran sedikit ya Allah, negara cuma kurang lebih berapa puluh juta. 90 juta ya, 90 juta dikeroyok satu dunia. Amerika saja itu benua itu Amerika ya. Ada negara-negara bagiannya, Inggris, Perancis, Jerman, semua negara-negara Saudi, semua satu dunia ngeroyok kelompok kecil nggak mampu. Kenapa? Karena bersandar pada Allah Subhanahu wa taala dan ahlul bait. Begitu juga Hizbullah. Hizbullah itu kelompok kecil, bukan negara, dia kelompok partai, kelompok kecil, orang-orang yang beriman yang sadar. Dulu cuma 4 orang, kemudian berkembang. Kelompok sampai sekarang pun masih minoritas di negaranya. Negara Iran itu negara yang pro Israel, nggak setuju dengan Hizbullah ini. Berapa kali seremoni untuk hancurkan. Jadi Hizbullah diserang karena Israel saja, bukan oleh Amerika, oleh dunia, dan juga oleh di dalam negeri sendiri. Pemerintahnya juga mengintimidasi, mengeluarkan statement untuk bahkan waktu itu sempat setuju dengan Israel untuk meluncurkan senjata Hizbullah, tapi nggak mampu. Kenapa? Karena beliau sekali lagi bersandar pada manusia mulia. Mudah-mudahan kita juga begitu diberikan kekuatan ketika kita bersandar pada ahlul bait. Berikutnya, ini yang paling penting sesuai dengan tema kita adalah pengorbanan. Pengorbanan ini juga satu hal yang sangat penting dalam perjuangan. Nggak mungkin akan terjadi perjuangan kalau tidak ada pengorbanan. Di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, At-Taubah ayat 111, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaquluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit-Taurat wal Injil wal Qur'an. Allah Subhanahu wa taala membeli. Di sini Al-Quran menjelaskan dengan kata transaksi. Ada transaksi jual beli. Allah beli. Yang penjualnya siapa? Manusia, kita, orang-orang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah? 2, harta dan nyawa. Harta adalah suatu hal yang berharga, kan? Kita perlu harta. Nyawa lebih dari harta. Betapa berharganya manusia kalau ada nyawa hilang semua. Nanti selesai. Allah membeli sesuatu 2 hal yang berharga dari manusia. Biasanya kalau terjadi transaksi jual beli yang dibuat tukarnya itu uang. Kalau kita beli belanja di pasar, ada barang yang kita belanja, kita berikan uang. Tentunya uang ini harus lebih besar, lebih berharga dari nilai barang itu. Seharusnya Allah Subhanahu wa taala dan juga sepatutnya yang Allah berikan sebagai pengganti nyawa dan harta ini adalah sesuatu yang besar dan memang besar. Apa yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara lahumul jannah, surga. Dijanjikan surga. Ya Allah, kehidupan dunia sebentar, singkat. Mungkin kalau kita coba sekali-sekali kita merenung, atau mungkin pernah kita merenung betapa cepatnya kehidupan ini. Singkat, ya Allah, anak kita dulu kita bonceng naik motor, karena udah besar, udah nggak mungkin duduk depan lagi. Dulu anak kita masih belum bisa bicara, mungkin masih terbayang di benak kita untuk dulu ada kejadian, sekarang sudah betapa cepatnya dunia, cepat kejadian itu begitu singkat. Sekarang kita duduk ini kelihatan anak kecil ini, bisa jadi nanti ada satu masa datang. Mereka ini sudah jadi di usia kita dan tinggal kenangan dulu pernah duduk di sini, ayah saya di sini ada Habib Syekh di sini. Dia udah besar dan kita semua udah meninggal. Cepat, begitu cepat. Sehingga ketika ditawarkan surga, ini adalah peluang besar buat kita, menjadikan kehidupan kita abadi. Bukan hanya dikatakan selamat dalam perjalanan akhirat, tapi sudah jelas surga. Maka rugilah orang yang menolak tawaran itu. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan adalah satu hal yang harus. Imam Husain alaihissalam menunjukkan
betapa berkorbannya beliau. Bahkan ketika dihadapkan pada kematian, beliau mengatakan, ini la awal mauta illa sa'adatan wal hayata ma'al dhalimina illa gharama. Aku tidak melihat kematian di jalan Allah kecuali kebahagiaan, dan hidup bersama orang-orang zalim kecuali kehinaan. Imam Hussein dengan statement tadi menjelaskan pada kita bahwa beliau siap mengorbankan segalanya. Dan kalau kita lihat para pejuang Karbala, mereka adalah semua orang-orang yang siap berkorban, mengorbankan segalanya, dan mereka buktikan satu persatu kisah-kisah pengorbanan cukup banyak. Pengorbanan yang paling hebat di antara para pengorban di Karbala adalah Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab, beliau juga bukan hanya mengorbankan diri, beliau sebelum di tanggal 10 itu beliau membawa kedua anaknya Muhammad dan Aun ke hadapan Imam Hussein. Beliau mengatakan bahwa beliau mengatakan bahwa kakekku Ibrahim telah mengorbankan putra Ismail, dan saat ini aku mengorbankan kedua putra Muhammad dan Aun, dan keduanya pun wafat di jalan Allah. Sejarah mencatat ketika terjadi peristiwa Karbala, orang-orang kemudian memberitakan tentang wafatnya putra Sayyidah Zainab, bahwa putramu syahid, innalillah, putramu syahid, dibunuh, dibantai. Apa jawab Sayyidah Zainab? Bagaimana nasib Al-Husain? Beliau tidak gubris sama sekali putranya. Kemudian datang Husain, alhamdulillah masih selamat. Kemudian datang lagi berita kedua, putramu Aun wafat, dikeroyok, dibantai, disembelih. Sayyidah Zainab pun tidak peduli, mengatakan bagaimana Al-Husain? Al-Husain selamat. Sama sekali yang dipikirkan adalah imamnya Al-Husain. Sayyidah Zainab juga beberapa kali menunjukkan pengorbanannya. Ketika perjalanan panjang dari Karbala menuju Syam, perjalanan cukup panjang, melelahkan. Ya Allah, tak mungkin mampu kita sudah. Bayangkan Sayyidah Zainab setelah melihat, menyaksikan berbagai peristiwa yang tragis di hadapannya, pembantaian demi pembantaian. Saya pernah sampaikan dulu bahwa di Irak, mungkin bagi yang pernah pergi ke Karbala itu ada bukit namanya Bukit Zainabiyah. Bukit, meskipun terjadi ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan Zainab yang berdiri di situ bukan Sayyidah Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Tapi riwayat yang kuat, paling tidak informasi yang kita dapat bahwa di situ tempat berdirinya Sayyidah Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Berdiri menyaksikan dari kejauhan di padang yang begitu luas, ada bukit tinggi, dan ketika berdiri di situ kelihatan sejauh mata memandang. Karbala ini padang yang luas. Kalau sekarang sudah ada bangunan-bangunan, itu padang terbentang luas, ribuan. Musuh aja jumlahnya menurut riwayat yang kuat 30.000. Dan itu pun masih terus berdatangan. Satu padang luas yang menampung puluhan ribu. Dan di situ terjadi pembantaian, debu berterbangan, pembantaian, kroyok, dan diakhiri dengan penyakit. Itu sudah disaksikan oleh Zainab sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu semua, beliau melaksanakan perjalanan yang panjang dalam kondisi lemah, kondisi capek. Kita dalam makan, misalnya kita kondisi cukup saja, makan minum cukup, kita dengar berita kematian, bisa masih orang yang kita cintai wafat, tetangga yang dekat dengan kita wafat, sahabat karib kita wafat, itu bisa masih. Ada berdiri aja yang mampu, apalagi kita tahu wafat dalam keadaan tragis, dikeroyok, dicincang, ditusuk, dibunuh, disembelih. Mungkin kita nggak nafsu segala, berdiri saja mau apapun yang ini semua disaksikan oleh Sayyidah Zainab. Dan Sayyidah Zainab bukan cuma itu, kemudian melaksanakan perjalanan. Kita tahu setelah peristiwa Karbala, yang terakhir wafat adalah Abu Abdillah Al-Husain.
Dan ini bukan akhir dari penderitaan Sayyidah Zainab, bahkan ini awal penderitaan. Karena setelah itu musuh mulai berdatangan, semakin berani, semakin garang musuh. Karena sudah tidak ada perlindung lagi. Musuh berdatangan dari segala arah, membakar tenda, menyerang, menombak, memukul, mencambuk, melakukan apa yang secara bengis mereka laksanakan. Ini dilakukan oleh Sayyidah Zainab. Dan Sayyidah Zainab mengorbankan segalanya, mengorbankan punggungnya ketika musuh berdatangan ingin mencambuk anak-anak kecil, anak-anak suci dari keluarga Rasulullah SAW. Di situ ada Sayyidah Subainah, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Umm Kulthum, dan beberapa anak-anak lainnya yang dicambuk. Mereka berlarian kocar-kacir ke sana, Sayyidah Zainab menghibur. Dan Sayyidah Zainab rela mengorbankan jiwa raganya untuk melindungi mereka. Dalam perjalanan panjang juga Sayyidah Zainab mengorbankan bagian jatah makan. Jika dapat makan, tentunya makan yang diberikan, makan seorang tawanan, makan yang diberikan oleh seorang musuh, pastinya dengan memberikannya dengan cara hina dan makan seadanya. Roti mungkin sepotong roti, kalau kita tidak cukup untuk satu hari, untuk sekali makan pun tidak cukup. Itu pun Sayyidah Zainab masih berbagi dengan yang lain. Diberikan minum, Sayyidah Zainab pun mengorbankan, memberikan jatah minumnya buat yang lain. Sehingga dikatakan Sayyidah Zainab lemah, lunglai sebagai seorang ahli ibadah. Sayyidah Zainab, kita tahu ahli ibadah dari mana? Dari ucapan Imam Husain. Sebelum wafat, Imam Husain mengatakan, wahai saudariku Zainab, jangan lupa doakan aku di dalam sholat malammu. Kalimat Imam Husain itu menunjukkan bahwa Sayyidah Zainab seorang yang tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dan sejarah menjelaskan, Imam Ali Zainal Abidin pernah mengisahkan bahwa bibiku Zainab tidak pernah meninggalkan sholat malam. Sholat nafilah selalu dikerjakan. Sampai satu saat beliau sholat dalam keadaan duduk. Ketika ditanya mengapa kau wahai bibiku, mengapa kau sholat duduk, beliau katakan ternyata dalam keadaan lemah, dalam keadaan perut kosong, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak mampu untuk berdiri. Itu pun beliau tidak meninggalkan ibadah. Perjuangan Sayyidah Zainab luar biasa, dan perjuangan yang paling berat adalah ketika beliau diamanatkan untuk melindungi Imam Ali Zainal Abidin sebagai imam besar. Ada setidaknya 3 kali usaha pembunuhan yang dilakukan kepada Imam Ali Zainal Abidin, dan itu dicegah oleh Sayyidah Zainab. Ketika Ibn Ziyad mengetahui bahwa masih ada putra Al-Husain, karena mereka tahu Imam Husain anaknya sudah meninggal, karena Imam Husain punya 3 orang nama Ali, ada Ali Akbar, ada Asghar, ada Ali Zainal Abidin. Jadi waktu Ali Akbar wafat, orang yang wajah mirip dengan Rasulullah wafat di bangkai, mereka mengira bahwa sudah selesai, keturunannya sudah habis, dan mereka terperanjat begitu lihat ada Imam Ali Zainal Abidin dan ingin dibunuh, sudah memuluskan pedang dibunuh. Sayyidah Zainab kemudian tampil menjaga, mencegah. Beliau katakan, wahai Ibnu Ziyad, tidak akan kau cukup membantai putra Rasulullah, tidak akan kau tinggalkan satu untuk kami. Kalau kau ingin membunuhnya, maka bunuhlah aku bersamanya. Karena Sayyidah Zainab bukan gertakan, memang betul dan dihadapi adalah pembunuh ini. Betul-betul Sayyidah Zainab siap untuk mengorbankan. Adalah kalimat yang lain mengatakan, jika kau ingin bunuhlah aku dulu. Sayyidah Zainab berkorban, pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan Sayyidah Zainab. Tidak akan ada manusia yang mampu. Bukan cuma perempuan, laki juga nggak mungkin mampu. Kita nggak mungkin mampu. Sedikit musibah yang ada pada Sayyidah Zainab, bila kita tampung ini, kita mungkin stres, nggak mampu kita. Manusia yang paling banyak, wanita yang paling banyak musibah adalah Sayyidah Fatimah. Beliau pernah mengatakan, subbat alaiya al-masabi walau anha subbat al-ayami sirna ayaniya. Musibah begitu besar menimpa bila musibah itu dituangkan kepada siang, maka akan berubah menjadi malam. Di masa wafatnya Amirul Mukminin, kemudian ada orang bertanya, di masa wafatnya Sayyidah Fatimah, saya tidak ingat
pasnya, alhasil ada seorang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, adakah orang yang mengalami musibah yang besar seperti yang terjadi pada Sayyidah Fatimah? Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib menunjuk Sayyidah Zainab yang waktu itu masih kecil. Ini orang dan betul terjadi. Sayyidah Zainab mengalami musibah, mengalami ujian yang luar biasa seperti yang tidak ada orang mungkin mampu, dan itu dilakukan dengan baik, mengorbankan segalanya. Dan kalau tidak ada Sayyidah Zainab, maka tidak akan sampai perjuangan Husain. Maka perjuangan atau pengorbanan yang dilakukan oleh Imam Husain akan tinggal cerita. Mungkin ceritanya sampai pada kita, tapi hanya sebatas cerita. Sayyidah Zainab yang berjuang, memperjuangkan dan mengembalikan nilai-nilai perjuangan Abu Abdillah Husain. Kalau bukan karena Sayyidah Zainab, tidak ada orang mengenal Ahlul Bait. Kalau bukan karena Sayyidah Zainab, maka perjuangan Imam Husain tidak akan sampai kepada kita. Ada seorang datang pada Imam Ali Zainal Abidin. Beliau orang itu dengan nada mengejek mengatakan, bukankah Husain wafat? Maksudnya apa? Maksudnya Imam Husain kalah. Yang menang Yazid. Waktu itu Yazid masih berkuasa. Imam Husain terbantai semuanya. Keluarga, sahabat terbantai, para wanita ditawan dan dihinakan. Apa jawab Imam Ali Zainal Abidin? Beliau mengatakan, tunggulah nanti ketika masuk waktu sholat. Bila engkau masih mendengar suara azan, engkau akan tahu siapa yang menang. Kita sampai sekarang ini masih dengar suara azan, tidak peduli azan apapun, azan Ahlul Bait atau azan Ahlus Sunnah. Ketika masih terdengar suara azan, itu berarti perjuangan Imam Husain masih adalah menang. Dan siapa yang membuat menang? Sayyidah Zainab. Ada dua manusia paling tidak, Imam Ali Zainal Abidin dan Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab di dalam riwayat berjalan di kota-kota Kufah, menyadarkan mereka, membongkar kebejatan Bani Umayyah, mengenalkan siapa dirinya, siapa Ahlul Bait, menceritakan kepada manusia yang ada yang tadinya berita dibolak-balik. Mereka tahunya bahwa kelompok Ahlul Bait itu adalah kelompok pemberontak pada pemerintah yang sah. Dengan penjelasan ceramah uraian Sayyidah Zainab, mereka sadar. Tentunya ketika Sayyidah Zainab menjelaskan itu dengan segala risiko, Sayyidah Zainab mengorbankan segalanya, sudah siap menerima risikonya. Karena itu kita juga berhutang budi pada Sayyidah Zainab. Dan hutang budi kita ini tidak cukup hanya dengan menang. Kita berusaha untuk menirunya, meniru perjuangannya, keberaniannya, pengorbanannya, keikhlasannya, ibadahnya, ilmunya, kesetiaannya. Kita dituntut untuk meniru dan bukan hanya untuk perempuan, tapi kita laki-laki. Karena mereka ini adalah sosok manusia suci sebagai toladan, bukan untuk toladan, bukan hanya untuk laki saja atau untuk perempuan saja. Tapi kita semua punya kewajiban untuk menirunya. Mudah-mudahan dengan majelis ini kita bisa meniru kebaikan atau paling tidak sedikit kebaikan yang ada pada mereka bisa masuk dalam diri kita. Amin Allahumma amin. Pengorbanan yang lain yang dilakukan Sayyidah Zainab sangat banyak. Selain Sayyidah Zainab, ada juga Abu Abbas. Pengorbanan pertama yang dilakukan Abu Abbas adalah beliau menolak surat jaminan keamanan, surat suaka politik dari Simir bin Jausan punya hubungan kerabat dengan Abu Abbas dari ibunya. Ada ayahnya adalah Umar bin Khattab. Ibunya adalah Ummul Mukminin. Namanya adalah Fatimah. Punya hubungan kerabat dengan Simir. Sehingga di padang Karbala sebelum peristiwa Asyura, Simir menulis surat mengajak Abu Abbas untuk bergabung. Sudahlah, engkau tidak usah ikut Al-Husain, kau selamat. Aku jamin, aku punya kuasa untuk menarik siapapun yang aku inginkan. Dan kau adalah punya hubungan kerabat denganku. Bukan hanya ditarik, dijamin keselamatan dan diberikan imbalan, asal jangan ikut Al-Husain. Tapi apa yang dilakukan Abu Abbas mentah-mentah. Tidak mungkin manusia agung seperti Abu Abbas tidak mungkin. Abu Abbas ini kalau kita berangkat ke Irak, mudah-mudahan kita bisa berangkat ya, bisa ziarah maaf Abu Abdillah Husain.
mudah-mudahan kita bisa ziarah sana. Amin Allah. Itu makamnya yang besar itu adalah makam Abu Bakar Abbas. Ada Imam Husain sejajar dengan makam Abu Bakar Abbas. Ini bukan kebetulan, ini menunjukkan kemuliaan beliau. Tidak ada yang punya makam besar seperti Abu Bakar Abbas, dan bahkan sejajar dan sama persis. Tetapi memang itu karena kesetiaannya, kemuliaannya, keagungannya, dan yang paling penting adalah pengorbanannya. Tapi bukan hanya ketika hidup, kita hampir tidak pernah mendengar riwayat dari Abu Bakar Abbas. Padahal selalu mendampingi, selalu bersama Imam Ali, bersama Imam Hasan, bersama Imam Husain, bahkan tidak pernah bisa dengan Imam Husain. Tapi hampir tidak dengar suara hadis yang diriwayatkan. Kenapa? Karena begitu menghormati imam zamannya. Dia hanya terdiam, mendengar informasi, tidak berani ngomong, diam. Dia ada ilmunya, lautan ilmu. Keberanian yang luar biasa. Ternyata bukan hanya itu. Ada kisah yang menarik ketika waktu bangunan Abu Bakar Abbas direnovasi, kubah itu ditampal kan berupa potongan-potongan itu yang berwarna emas. Itu beberapa kali ketika orang-orang yang lagi bangun itu mengatakan potongan kubahnya terjatuh, pasang lagi jatuh lagi, berkali-kali sampai ini ada apa yang salah nih? Apakah remnya kurang kuat, semennya kurang kuat, adonannya kurang kuat? Berusaha tidak bisa. Sampai akhirnya mereka datang kepada seorang ulama yang dituakan di sana, ulama senior. Ini bagaimana? Kami tidak bisa bangun berkali-kali yang mencoba. Lagi renovasi. Kamu sudah bangun tempat Imam Husain belum? Belum. Oh, bangun Imam Husain dulu. Setelah Imam Husain selesaikan baru bisa. Bahkan urusan bangunan tidak mau didahului Imam Husain. Begitu kesetiaannya Abu Bakar Abbas. Bahkan ditunjukkan ketika beliau syahid. Dan itu juga mungkin kita termasuk ada kalau kita berziarah, baru kita bisa ziarah ke sana. Kita rindu ya ziarah ke sana. Kita ziarah Imam Husain dulu, baru Bakar Abbas. Atau mungkin ada juga yang meminta izin untuk ziarah Imam Husain, izin daripada Abu Bakar Abbas. Lalu hasil menurut keyakinan antum yang mana yang benar, seperti kita bisa berangkat ke sana. Amin Allahumma amin. Abu Bakar Abbas pengorbanannya yang luar biasa. Bahkan di malam Asyura pun beliau menyampaikan sumpah setianya bahwa tidak akan meninggalkan Abu Bakar. Dan itu beliau tunjukkan di hari Asyura-nya. Beliau tunjukkan pengorbanan yang luar biasa. Beliau manusia yang pemberani. Ikhwan wal akhwat, kira-kira apa yang menyebabkan musuh begitu banyak? Pertama kali musuh itu datang 4.000 orang. Kemudian pertama 1.000 orang, kemudian datang 4.000, kemudian terus berdatangan hingga 30.000. Dan riwayat mengatakan terus bertambah. Penyebabnya apa kira-kira? Penyebabnya karena keberadaan di antara keberadaan Abu Bakar Abbas. Abu Bakar Abbas cukup terkenal, manusia pemberani yang diperhitungkan betul-betul. Dan semua tahu, nggak mungkin akan bisa mengalahkan Abu Bakar Abbas. Sehingga musuh terus menambah jumlah pasukan. Ada yang mengatakan pasukan terus berdatangan dari Romawi dan dari beberapa tempat. Ketika peristiwa Karbala, bahkan waktu peristiwa Asyura pun ketika terjadi pembantaian itu musuh terus berdatangan begitu banyak. Di antaranya adalah karena Abu Bakar Abbas, karena kesetiaannya, karena pengorbanannya. Dan beliau tunjukkan, beliau belum boleh dikatakan belum berperang ini. Allah punya rencana lain. Mungkin kalau Abu Bakar Abbas itu berperang, lain cerita. Allah punya keinginan lain. Abu Bakar Abbas wafat ketika beliau ingin mengambil air. Dan bukan sekedar air lambang kehidupan, air lambang kesetiaan, lambang pengorbanan, lambang keberpihakan. Abu Bakar Abbas kemudian, kalau musuh tidak
dengan cara yang licik, maka Abu Bakar Abbas pasti bisa sampai. Karena dalam perjalanan menuju air tidak ada berani mendekat Abu Bakar Abbas. Beberapa coba mengeroyok semuanya bisa dibantai. Sehingga Abu Bakar Abbas berjalan seperti serigala atau singa berjalan di tengah domba-domba. Nggak ada yang berani mendekat. Siapa yang mendekat dihabisi. Tapi karena licik, karena cara licik, cara egois, cara jahat mereka memotong tangan Abu Bakar Abbas dari tempat yang tidak disaksikan, yang tidak diduga. 1, 2 tangan berputus dan Abu Bakar wafat. Dan itu pun tidak membuat ketika 2 tangan pun terbunuh, tidak menjadikan Abu Bakar Abbas sedih. Abu Bakar Abbas sempat meneteskan air mata. Dan ketika Imam Husain datang, mereka sudah mulai mengeroyok, melempar panah, tombak. Abu Bakar Abbas sudah menjelang wafatnya. Imam Husain datang dan menghalau mereka semua. Imam Husain dengan beberapa orang dan menghalau mereka tidak berani dekat. Lalu terjadi dialog dengan Abu Bakar Abbas dan Abu Bakar Abbas menangis. Kemudian Abu Bakar Abbas menangis ternyata karena dia tidak bisa membawa air yang diharapkan oleh para keluarga Abdul Ghaib. Ikhwanul akhwat yang dimuliakan Allah, dan banyak lagi pengorbanan demi pengorbanan yang dilakukan oleh para pejuang Imam Husain dan juga oleh Imam Husain. Sayyidah Zainab bahwa kita termasuk orang-orang yang berkorban. Tidak mungkin ada perjuangan kalau tanpa ada pengorbanan. Kita tidak diminta untuk mengorbankan nyawa. Meskipun di ayat tadi surat At-Taubah ayat 111 Allah meminta kita untuk mengorbankan nyawa. Tapi kita belum waktunya sekarang. Kita paling tidak kita minimal untuk menghidupkan majelis ini. Kalaupun itu disebutkan pengorbanan, ya Allah, hanya kita diminta untuk menghidupkan majelis ini. Dan itu pun keuntungannya kembali kepada kita. Kita diminta untuk lebih mengenal Ahlul Bait. Usaha kita untuk mengenal Ahlul Bait itu seandainya itu dikatakan sebagai pengorbanan, itu juga kembali kepada kita. Hasil banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Paling tidak adalah usaha kita untuk berjalan sesuai dengan Ahlul Bait, mengenal lebih dalam Ahlul Bait, dan menjaga diri kita untuk tetap ikhlas bersama Ahlul Bait. Mudah-mudahan majelis duka ini, majelis Ahlul Bait ini memberikan kebaikan buat kita, jadikan kita dikenal oleh Rasul dan Ahlul Bait. Bagaimana disebutkan bahwa di majelis macam ini roh suci Sayyidah Fatimah hadir. Mudah-mudahan Sayyidah Fatimah adalah kita dengan rahmat dan mengenali kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dikenal menjadi media penyelamat di umat kita, sehingga nanti di akhirat Sayyidah Fatimah mengenali kita. Mengatakan bahwa inilah orang-orang yang menghidupkan majelis suka untuk arwah Abdullah Husain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin, kaum mukminat. Allah menjadikan kita selalu bersama Rasul dan Ahlul Baitnya, menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu berjuang menghabiskan sisa hidup kita ini untuk perjuangan untuk Ahlul Bait. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu bersama Ahlul Bait, bersama sahibul asr wal zaman ajallallahu ta'ala fardhu syarif di bawah payung waliul faqih la yutaqi ala hadhihi wa li kulli niyatin salih wa al-fatihah wal salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الغير والنهار. السلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya memulai bacaan materi, sebentar saja saya ingin bercerita tentang kenapa setiap majelis-majelis yang di situ berkumpul pengikut pecinta Ahlul Bait selalu dikatakan akhiru majlisakum bis-salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Ternyata barang siapa yang bersolawat kepada Nabi dan keluarganya, tidak pandang bulu siapa dia, alim, ulama, dan suci, atau orang awam seperti saya yang banyak dosanya. Ternyata sholawat itu memancarkan aroma wanginya, dan itu disaksikan oleh teman saya yang saat itu tidak sadar. Kita semuanya saat dia tidak sadar, kita semua bersepakat untuk bersolawat di dalam hati. Ringkas kata, ringkas cerita, setelah ia bangun dan sadar, ia bilang, tadi ruangan ini semerbak wangi. Al-hadiyah Wabikullin niyatin salihah. Salawat ala Nabi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Irama sahada kian keras terdengar mengiringi tarian-tarian sekelompok Rajawali di Cakrawala. Detik-detik di padang Karbala terus mendegar ketegangan dan ketakutan. Sungguh akan ada pertempuran yang benar-benar tidak seimbang. Sungguh akan terjadi pembantaian yang akan dicatat sejarah sebagai tragedi maha besar. Padang Karbala akan menjadi lautan darah. Karbala akan penuh dengan air mata manusia-manusia suci, kecintaan Rasul, kecintaan Allah. Di Karbala putra Fatimah Ali bin Abi Thalib itu akan syahid mengenaskan. Sesaat kemudian Zuhair ibn Al-Qain tampil lalu menghadap komandannya dengan sedih. Saya berkata, Tuanku, gerangan apa yang membuat paras Anda tanpa kecewa? Bukankah kita di pihak yang benar? Tanya Zuhair sopan. Tentu kita pihak yang benar. Allah selalu bersama kita. Tandas Al-Husain sambil mengelus kepala pecintanya itu. Jika begitu, kita tidak akan pernah berhenti berjuang dan terus menuju surga. Setelah Zuhair bersemangat. Tak lama kemudian Zuhair meminta izin kepada Al-Husain untuk maju bertanding. Setelah diizinkan, Zuhair meninggalkan barisannya. Ia menari-narikan pedangnya yang tipis dan panjang. Saya berkata, aku Zuhair, putra Al-Qain, singa Sahara. Aku ayunkan pedang tanpa gentar dan jerah.
Dengannya aku hindari siksaan dan sengsara. Dengannya aku membela Husain sang Sakatria. Zuhair mengejar barisan lawan dengan gerakan perang dan kudanya yang lincah hingga berhasil merobohkan 15 tentara berpulang. Ini ketika teringat akan waktu salat, ia segera menarik kudanya sambil kembali ke barisannya. Ia sempat melaksanakan salat zuhur di belakang Al-Husain. Usai salat, Al-Husain berdiri menghadap barisannya lalu berkata, "Ini pintu surga telah terbuka. Sungai-sungainya telah mengalir. Istana-istananya telah dihias. Bidadari-bidadara telah berbaris siap menyambut Rasulullah dan para syuhada yang gugur dan berjuang bersama beliau. Sang ayah dan ibuku sedang menanti kedatangan kalian semua dengan cemas dan begitu rindu. Maka pertahankanlah agama kalian dan belalah kehormatan Rasulullah, kehormatan pemimpin kalian dan cucu Nabi kalian. Allah akan menilai ketaatan kalian dengan kami. Kalian adalah sebaik-baik pecinta kakekku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua." Suara dan jeritan pilu pasukan dan para wanita menyambut ceramah Al-Husain. Mereka menyatakan tekad yang bulat untuk berjuang membela cucu Rasulullah dan keluarganya hingga tetesan darah terakhir. Zuhair bin Al-Qaim kembali menerjang barisan lawan dengan semangat menyala. Ia dengan genas gesit menebas setiap kepala yang muncul menghadangnya hingga berhasil mencabut 17 nyawa pasukan lawan. Namun segesit apapun Zuhair yang seorang diri tidak akan mampu bertahan menghadapi serbuan ribuan tentara yang menyerangnya. Akhirnya Zuhair tersungkur bersimpah darah. Menembuslah napas yang terakhir setelah dikeroyok dari berbagai arah dengan pedang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jumlah pasukan Al-Husain kini berkurang. Kepergian Zuhair telah menambah beban kesedihan di hati Al-Husain. Bayang-bayang keberanian wanita Muhammad mulai tergambar di benaknya. Ini Yazid ibn Al-Asadi, adik Habib ibn Muzahir, tampil dengan kuda menantang gerombolan para penjilat Ibnu Ziyad. Sambil menunggang kuda perangnya, ia pun berkata, "Aku adalah Yazid dan ayahku adalah Muzahir. Akulah si penebas leher orang-orang kafir. Akulah pembela Al-Husain, sang singa padang pasir." Ia terus berjuang dengan semangat membela dan mempersembahkan 50 kepala manusia kafir dengan dalam pertempuran yang tak seimbang itu. Ia gugur secara mengenaskan setelah diserang dari segala penjuru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu pembela Al-Husain berguguran di tandus Karbala. Terik matahari dan dahaga yang bercekik leher pembela Al-Husain tak mengurangi sedikit pun tekad akan pembelaan terhadap putra Az-Zahra itu. Sudah saat ini adalah bagi Yahya ibn Katsir Al-Ansari yang maju berikutnya. Ia segera memacu kudanya untuk
membela Al-Husain seraya melantunkan syair. Belajarlah ilmu keberanian dari keluarga Ansor. Keberanian dan kebenaran adalah saudara kembar. Aku akan robek dan kusambar setiap tubuh si kafir. Kalian akan mengeluh kesakitan dan terkapar. Al-Husain, titipan Nabi harus dibela dengan sabar. Ini aku pecinta Al-Husain, tak akan pernah gentar. Yang mengayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri, teriakan nyaring terus mengiringi gerak tangannya. Yahya tak memperdulikan luka-luka di sekujur tubuhnya. Ia tetap memburu musuh dengan semangat yang tinggi. Ia berhasil mengurangi 15 tentara kuda dari pasukan Ibnu Ziyad sebelum ia jatuh dari kudanya dan gugur sebagai syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum ya Abdillah. Salamu ala Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala awladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala awladil Husain wa ala ashabil Husain. Ya Abdillah, kami yang kumpul di sini adalah dosa. Ya Abdillah, jangan tinggalkan kami nanti di yaumil qiyamah. Walaupun cinta kami sedikit, pengorbanan kami sepele. Tolong kami ya Ibn Zahra, tolong kami ya Ibn Sayyidil Wasiyyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Duhai masa menangislah, duhai darah di Karbala, duhai masa menangislah, duhai darah di Karbala. Harapan air setetes pun telah sirna, haus mendera sukma. Tiada rasa dibanding penderitaan, kesedihan al-qurban. Duka abadi dalam setiap masa, duka teragung dalam setiap jiwa. Itrah mulia cucu Nabi tercinta, kini raganya terberai di Karbala. Duhai masa menangislah, duhai
Lebih baik syahid dari hidup terhina, akan lebih mulia. Kebenaran tak lepas dalam pijakan, pewaris lisan Tuhan. Lentera iman dalam setiap sukma, cahaya hati dalam setiap insan. Aroma surga telah menyapa Karbala, menggapai jannah dengan darah syahadah. Duhai masa menangislah, duhai darah di Karbala. Cahaya surya membakar karena murka, bencana di Karbala. Tanpa rasa iba menyiksa Al-Qurba, membakar tenda-tenda. Jeritan pilu tangis para wanita, bersimpul luka larut dalam derita, mengusap darah jasad yang penuh luka, sedang memeluk tubuh tanpa kepala. Duhai bangsa menangislah, duhai darah di Karbala. Duhai masa menangislah, duhai darah di Karbala. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salam atas kesucianmu ya Rasulullah. Salam dan tahiyat atasmu ya Fatimah. Kami bersedih atas musibahmu, kami berduka dalam kedukaanmu, kami menangis dalam tangisanmu, kami berada dalam lukamu. Duka Zahra, duka Zahra, 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 duka Zahra, duka Zahra, 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 senandung alam berduka penuh dan air mata merambah setiap sukma
mengalir unta duka tangisan sedih akibat impian pilu Fatimah jantung langit tak kuasa menahan duka. Duka Zahra, duka Zahra, 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 duka Zahra, duka Zahra, 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 ia Zahra duka bersusuran air mata mengadu pada ayahnya memeluk Nabi bersimpu dalam tangisan kesedihan yang tak tertahan, kedukaan yang mendalam melekat di Baitul Azam. Duka Zahra, duka Zahra, 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 duka Zahra, duka Zahra, 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 kami berduka ya Zahra, kabulkan tangisan, lihatlah kami ya Zahra, menangis penuh jeritan, hanya munajat dan harapan, meraih jalan kecintaan, sentuhlah kami ya Zahra, syafaati kami Zahra, duka Zahra, duka Zahra, 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 duka Zahra, duka Zahra, 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 ala Nabi wa alaihi salawat.